Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah majelis Ta'lim Samara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas kembali buku Ahaditsul Akhlaq karya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, dan kita masuk pada pembahasan adabul jalis. Adabul jalis yaitu adab teman, ya. Pertemanan yang kita tahu bahwasanya setiap kita punya teman, ya. Setiap kita punya teman, baik sebagai laki-laki maupun sebagai wanita, dan ada setiap kita biasanya punya teman-teman dekat. Ya, punya teman-teman dekat, kita punya teman yang banyak secara umum, kita punya teman-teman yang spesial, ya. Teman-teman dekat. Dan ternyata di antara indahnya syariat Islam, sempurnanya syariat Islam, sampai masalah adab pertemanan pun diajarkan dalam Islam, ya. Diajarkan dalam Islam, tidak boleh sembarang berteman. Kalau sudah berteman maka ada konsekuensi-konsekuensinya yang harus diperhatikan. Dan ini semua mungkin tidak akan kita dapatkan di ajaran-ajaran agama lain, ya. Sebagaimana sempurnanya Islam ketika menjelaskan tentang masalah adab pertemanan. Oleh karenanya Rasulullah SAW menjelaskan secara khusus tentang pertemanan. Kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan. Jangan kau berteman, bersahabat kecuali dengan seorang mukmin. Jangan berteman kecuali dengan seorang mukmin. Nabi SAW juga bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang berdasarkan agama temannya, maka hendaknya salah seorang kalau berteman, lihat dulu siapa yang mau dijadikan temannya. Tidak boleh sembarang kita berteman. Kita cek dulu, cross check tentang kondisi agamanya, bagaimana pemikirannya, sehingga kita tidak sembarang berteman. Adapun teman secara umum boleh kepada siapa saja, tapi di sahabat, teman kita diskusi, kita sering jalan sama dia, maka ini tidak boleh sembarangan. Kenapa? Karena teman itu punya pengaruh luar biasa. Sebagaimana kata pepatah Arab, as-sahibu sahib, bahwasanya sahabat itu akan menggeret, ya. Dan kita tahu namanya pertemanan akan menimbulkan sinkronisasi, ya. Entah si A akan menyesuaikan diri dengan si B, atau si B akan menyesuaikan diri dengan si A. Akan terjadi sinkronisasi. Kalau tidak, maka pertemanan tersebut akan terputus. Apalagi kalau seorang berjalan dengan temannya, dia akan melihat perbuatan temannya tersebut dan selalu diulang-ulang, dan akhirnya menjadi kebiasaan dia. Dia akan, tanpa dia sadari, dia akan berakhlak dengan akhlak temannya tersebut. Kita bayangkan kalau seorang berteman dengan kawannya yang ternyata sedikit-sedikit mudah dermawan, sedikit-sedikit suka bantu orang, sedikit-sedikit ringan tangan, suka murah hati. Dia berteman setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia akan terpengaruh. Mau tidak mau dia akan terpengaruh. Kenapa? Dia lihat contoh nyata temannya seperti itu, ya. Dan manusia cenderung ingin melakukan sinkronisasi. Sebaliknya kalau dia punya teman yang buruk, dia dapati temannya misalnya pembicaranya selalu jorok, dan dia selalu mendengar, akhirnya terbiasa pembicaraan jorok. Atau dia suka dengar temannya suka mengumpat sana, mengumpat sini. Akhirnya terbiasa suka mengumpat sana, mengumpat sini. Atau dia punya teman, ternyata seorang akhwat, punya teman akhwat yang lain, ummahat, ibu-ibu yang lain, ternyata kerjanya gibah melulu. Ya terbawa akhirnya, terbawa. Kalau dia tidak kuat, terusnya dia pisah. Tapi ketika dia terus bertahan dengan teman seperti itu, terjadi sinkronisasi. Akhirnya dia terbawa dengan teman seperti itu. Makanya Rasulullah SAW memberi perumpamaan tentang teman buruk, teman baik dalam hadis yang masyhur dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Dia bersabda, "Innama mathalul jalisi salih wal jalisi su'i kahamilil misik wa nafikhil kir." Sungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan seperti pandai besi. Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta' minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Adapun penjual minyak wangi bisa jadi dia memberi hadiah kepadamu minyak wangi tersebut. Kalau enggak, ya kau beli dari dia minyak wangi. Kalau tidak, kau tidak dapat hadiah, kau tidak membeli darinya. Paling tidak kau berjalan dengan dia, kau akan ikut merasakan wangi yang ada pada orang tersebut, ya. Ini perumpamaan yang sangat indah, ya. Kemudian wa nafikhul qir, adapun nafikhul qir, perumpamaan teman yang buruk, seperti pandai besi, imma an yuhrika thiyabak, kalau enggak dia akan
membakar bajumu, kok dekat-dekat bisa kebakar karena dia aktivitasnya dengan api yang panas. Wa imma an tajida rihan khabithatan. Kalau tidak kau akan mendapati bau yang buruk. Muttafaqun alaih. Ini jelas perumpamaan yang luar biasa dari Nabi SAW. Kalau kita punya teman baik, ya paling kita akan dapat kebaikannya. Kalau kita bisa adopsi kebaikannya, masya Allah, seperti minyak wangi, menjual minyak wangi, memberikan minyak wangi. Kalau enggak kita bisa membeli minyak wangi. Intinya kita selalu dapat kebaikan. Kalau enggak dapat dapat aroma wangi, kita ikut terkena kecipratan, kalau bahasa kita kecipratan wangi aromanya karena kita dekat dengan orang yang saleh, ya. Sebaliknya kalau kita bergaul sama orang-orang yang buruk, ya kita bisa terpengaruh ke bawah seperti dia. Kalaupun kita tidak jadi seperti dia tukang minum khamr, kita tidak jadi seperti dia tukang zina, kita sering main sama dia, dan kita bertahan tidak ikut berzina seperti dia, paling tidak kita ada kecipratan keburukan. Wah, itu temannya pezina, wah itu suka jalan sama pezina, suka jalan minum khamr, ini pasti mirip sama dia. Kita akan kecipratan keburukannya. Oh, dia ada masalah dengan wanita misalnya, akhirnya kita ikut ditanya-tanyain, dan begitulah akan minimal kecipratan. Maka di antara contoh yang menakjubkan tentang pertemanan yang baik, ya, contohnya adalah anjing yang menemani Ashabul Kahfi. Anjing yang menemani Ashabul Kahfi. Dia gara-gara dia menemani teman-teman yang baik tersebut, akhirnya namanya disebut berulang-ulang dalam Al-Quran, ya. Di antara sebagian mengatakan itu di antara faedah berteman dengan kelompok yang baik, kecipratan keberkahan. Oleh karenanya pendapat yang lebih kuat bahwasanya anjing Ashabul Kahfi ketika tidur bersama Ashabul Kahfi, dia juga tidak rusak, meskipun tidurnya 300 tahun. Oleh karenanya dia juga ketika dia bangun, dia juga bangun dalam kondisi normal. Karena kalau dia sudah mati kemudian tinggal tulang belulang, maka Ashabul Kahfi tidak akan ragu, kok anjing kita sudah jadi tulang. Tapi ketika mereka bangun, mereka tidak tahu mereka sudah tidur 300 tahun, sehingga mereka sering bertanya, qalu kita ini tidur baru sehari atau setengah hari. Kita baru tidur 1 hari atau baru setengah hari. Kenapa? Karena anjingnya dalam kondisi normal. Artinya apa? Anjing tersebut kecipratan keberkahan karomah para orang-orang soleh tersebut. Maka seorang berusaha bergaul dengan orang-orang yang baik agar dia bisa upgrade akhlaknya, bisa upgrade ilmunya, bisa upgrade ketakwaannya. Carilah teman-teman yang kalau dia lihat dia ingat akhirat. Carilah teman-teman yang seperti itu, ya. Teman-teman seperti itu alhamdulillah ada, ya, ada. Tapi seorang berusaha mencari teman-teman. Bukan teman-teman yang kalau dia ingat selalu membuat dia tergiur dengan dunia, buat dia tergiur dengan glamornya dunia. Ya, teman-teman yang buat kita tergiur ini sangat banyak. Kita punya teman bisnis banyak. Tapi kita ingin punya teman-teman yang kalau kita lihat dia kita ingat akan akhirat, ya. Ini adalah teman-teman yang kita disuruh untuk mencari teman-teman seperti itu. Baik, dalam Islam disebutkan tentang keutamaan pertemanan, ya. Di antara keutamaan pertemanan ini ibadah, ya. Pertemanan bisa jadi ibadah, ya. Jadi Islam mengajarkan kita bisa meraih pahala dari banyak sisi, di antaranya dari sisi pertemanan. Di antaranya Allah menyebutkan bahwasanya pertemanan merupakan karunia dari Allah dalam persahabatan, ya, persaudaraan, ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala saling bersaudara. Allah berfirman surat Al-Anfal, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Allah yang telah mempersatukan hati-hati mereka. Seandainya kau berinfak, ya, seisi bumi seluruhnya untuk bisa menyatukan hati-hati mereka, kau tidak bakalan bisa. Karena yang ngatur hati adalah Allah. Walakinna Allah allafa bainahum. Tapi Allah yang menyatukan hati-hati seseorang, ya. Innahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa dan Maha bijaksana. Dan subhanallah, namanya persahabatan begitu mengalir dengan sendirinya, ya. Kita berusaha dekat dengan orang ternyata cocok, kata orang chemistry-nya ketemu, ya sudah kita jadi temannya. Kalau ketemu kita ya sekedar teman biasa. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, fama tanakara minha ikhtalaf. Sungguhnya Allah menciptakan ruh itu berkelompok-kelompok. Kemudian ketika mereka disebar di dunia ke jasad-jasad orang terpisah-pisah.
Tapi asalnya mereka ketika diciptakan berkelompok. Nah, ketika mereka di dunia ketemu, nyambung nih. Nyambung, cocok, chemistry-nya ketemu, menunjukkan dia dulu waktu di alam ruh sekelompok dengan temannya tersebut. Ya, ini hal gaib, tapi Nabi mengatakan demikian. Al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh itu diciptakan berkelompok-kelompok atau terklasifikasi. Fama ta'arafa minha i'talaf. Jika ketemu kemudian saling mengenal, maka akan sinkron, ya, akan gabung. Chemistry-nya ketemu. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kalau tidak cocok akan terpisah, terpisah. Jadi di antara keutamaan pertemanan, yang pertemanan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian menjadi bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebutkan ayat ini tentang pertikaian antara suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang mereka sudah bertikai hampir sekitar 120 tahun, perang saudara di antara mereka, padahal mereka sama-sama dari keturunan Banu Qailah, tapi mereka berperang sampai akhirnya setelah sekian 100 tahun lebih, akhirnya Allah dengan Islam, Allah satukan hati-hati mereka. Jadi pertemanan, persaudaraan, persahabatan itulah nikmat dari Allah yang harus disyukuri, Gak enak loh kalau kita hidup bertengkar terus. Bertengkar, ketemu orang, bertikai, bertengkar. Kita bisa cocok dengan dia, kita bisa bercanda dengan dia. Itu nikmat. Oleh karenanya, di antara keutamaan pertemanan, Allah sebutkan di antara nikmat surga adalah nikmat pertemanan. Di antara nikmat surga adalah nikmat pertemanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Dan kami cabut dari dada mereka min ghil, semua penyakit hati Allah cabut dari penghuni surga. Sebelum mereka masuk surga, mereka dikumpulkan di qantarah, kemudian dicabut segala penyakit hati, segala kejengkelan, kedongkolan, hasad, dengki, semua dicabut sehingga hati mereka bersih. Kemudian mereka masuk surga, kata Allah, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Jadilah mereka saling bersaudara, saling berhadap-hadapan. Artinya apapun surga kalau ngobrol di antara mereka dengan semangat, bukan buang muka, bukan ngobrol sambil main HP, enggak. Mutaqabilin, saling melihat. Karena mereka berbahagia ketika ngobrol di surga. Pembicaraan yang buat mereka saling bahagia, mereka rindu untuk berbicara di antara mereka. Dan itu kenikmatan surga. Jadi di antara kenikmatan surga pertemanan, persaudaraan di surga adalah kenikmatan. Makanya dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwan. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang bersahabat dekat di dunia, pada hari kiamat kelak, mereka akan saling musuh di antara mereka. Illal muttaqin, kecuali orang yang bersahabat karena ketakwaan. Di sekarang dunia ini banyak relasi banyak ya. Relasi karena dunia, relasi karena politik, relasi karena perdagangan, relasi karena suku, banyak relasi. Tapi kalau relasi-relasi tersebut bukan karena Allah, pada hari kiamat kelak akan saling memusuhi. Ya. Kemudian kawan-kawan majelis taklim Samaring dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan pertemanan bersaudara merupakan ladang pahala, ya. Ingat, ini saya katakan ini ibadah. Kita bersahabat itu ibadah. Maka kita harus tahu adab-adab dalam persahabatan. Ya, karena ini ladang pahala. Di antara dalil bahwa itu merupakan ladang pahala, ya, Nabi SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi." 2 orang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, dan mereka berpisah karena Allah. Pertemanan karena Allah ternyata ibadah yang agung, salah satu dari 7 golongan yang hebat yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Innallaha yaqulu yaumal qiyamah," Allah berkata pada hari kiamat kelak, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, ya, al-yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Maka pada hari ini aku akan menaungi mereka di bawah naunganku, yang hari ini tidak ada naungan kecuali naunganku. Jadi persahabatan adalah ibadah. Kalau kita tahu persahabatan ibadah, kita harus tahu adab-adabnya agar kita bisa meraih pahala dari persahabatan. Kemudian di antara keutamaan pertemanan karena Allah, orang yang berteman dengan saudaranya karena Allah, maka Allah akan mencintainya. Allah akan mencintai. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Dia mencintai saudaranya karena Allah, maka Allah akan mencintainya juga. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Anna rajulan zara akhan lahu
fi qaryatin ukhra, ada seorang menziarahi kawannya, mengunjungi kawannya di kampung yang lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah mengirim malaikat yang menunggunya di jalan yang dia tempuh. Orang ini sedang pergi ke suatu kampung, Allah kirim malaikat dalam bentuk manusia, nungguin dia di jalan tersebut. Falamma ata alaihi, tatkala datang orang tersebut mendatangi malaikat yang sedang nunggu dia dalam bentuk manusia, malaikat ini bertanya, "Aina turid? Ya fulan, hendak ke mana engkau?" Kata dia, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Aku ingin menziarahi temanku di negeri ini. Dia pergi dari satu negeri ke negeri yang lain. Dari satu kampung-kampung yang lain. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Apakah ada urusan duniamu yang kau urus sehingga kau harus tengok dia? Ada amanah, kayak ada perusahaan, kayak ada urusan duniawi sehingga kau datang jauh-jauh untuk nengok dia. Kata orang ini, la ghairu anni ahbabtuhu fillah. Saya tidak punya urusan dunia dengan dia. Hanya saja saya cinta dia karena Allah Azza wa Jalla. Aku cinta dia karena Allah Azza wa Jalla. Qala fa inni Rasulullah ilaik. Maka aku katakan, aku ini, malaikat itu ngaku, aku inilah utusan Allah yang Allah kirim aku untuk engkau. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sungguhnya untuk mengabarkan kepadamu, Allah kirim aku mengabarkan kepadamu, sungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana kau telah mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara, jadi seorang kalau bisa berteman karena Allah, ingat ya, berteman karena Allah bukan karena duniawi. Ya, kalau ada uang abang didekati, enggak ada uang abang ditendang, dijauhi, enggak ya. Berteman karena Allah ya, artinya memang karena kita sama-sama berusaha hijrah misalnya, sama-sama berusaha bertakwa, sama-sama berteman karena dakwah, sama-sama berteman karena ya itu namanya berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak saling mengenal sebelumnya, kita berusaha saling memahami di antara kita. Ini ibadah, jangan disepelekan ya. Ibadah ya. Barang siapa yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan manisnya iman. Merasakan manisnya iman. Kata Nabi SAW, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara yang barang siapa ada 3 perkara tersebut dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya, kata Nabi SAW, "Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka saya selalu ingatkan kepada diri saya dan juga pada ikhwan dan akhwat, pada al-aba, bapak-bapak dan ummahat, para ibu-ibu, kita mungkin mencintai pasangan kita dari sisi fisik atau dari ya, tapi berusaha kita mencintai juga karena Allah. Cintai karena Allah ya. Saya mencintainya, dia punya jasa sama saya, dia mengurus anak-anak saya misalnya, atau dia adalah wanita yang soleha, atau ini suami saya suami yang soleh, dia sudah begini, sudah begitu. Jadi kita selain mencintainya karena fisik ya, asalnya kita saling mencintai karena fisik, tapi kita berusaha mencintai juga karena Allah, sehingga kecintaan tersebut semakin tumbuh, semakin langgeng ya, dan kita dapat pahala plus. Ya, kita cinta istri, hubungan dengan istri dapat pahala, apalagi kita plus, kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan pertemanan, seorang teman di hari kiamat kelak bisa memberi syafaat kepada temannya. Seorang teman bisa memberi syafaat kepada temannya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan, "Ma minkum min ahadin bi ashadda munasyadatan lillahi fi istiqsa'il haqq minal mu'minina lillahi yaumal qiyamah ikhwanihim alladziina fin nar." Ya, ketika sebagian kaum mukminin berhasil melewati sirat dan selamat dari neraka jahanam yang di bawah sirat, kemudian mereka sudah masuk surga, mereka pikirkan teman-teman mereka. Kata Nabi, "Ma minkum min ahadin," tidak seorang dari kalian yang lebih gigih dalam memohon kepada Allah ya. Kalau ada kalian gigih fi istiqsa'il haqq minal mu'minin lillahi yaumal qiyamah. Nabi menggambarkan kalau ada seorang di dunia, dia berusaha mengambil haknya di dalam sidang, dia datangkan pengacara, dia datangkan saksi-saksi, dia ingin ambil haknya. Maka dia berusaha semaksimal mungkin haknya bisa dia ambil. Kata Nabi, nanti pada hari kiamat ada orang yang gigih, lebih gigih daripada ini. Kita kalau hak kita diambil kan kita gigih untuk memperjuangkan. Ya.
kita gigih untuk memperjuangkan hak kita. Kita datangkan pengacara, kita sewa pengacara, kita datangkan saksi. Mungkin sebagian orang malah apa namanya sogok, yang penting dia dapat haknya. Berjuang. Kata Nabi, sungguhnya sebagian kaum mukminin pada hari kiamat kala gigih dalam perjuangkan saudara-saudaranya li ikhwanihim alladziina finnar, yang masih di neraka jahanam. Yaquluna, mereka berkata kepada Allah, minta agar saudara-saudara mereka juga bisa diselamatkan. Rabbana kanu yasumun ma'ana yusallun wa yuhujjun. Ya Allah, mereka dahulu puasa sama kami ya Allah. Mereka dahulu bersolat sama kami, sama-sama kita ketemu di masjid ya Allah. Ya hujjun, dulu mereka haji sama kami. Tapi ini menunjukkan ada orang solat, ada orang puasa, orang haji masuk neraka. Ada, ini dalilnya. Ada. Dia puasa, solat, haji masuk neraka. Makanya teman-temannya yang masuk surga bilang, ya Allah, ini dulu teman-teman kita ya Allah. Mereka yang dulu sholat sama kita, mereka puasa sama kita, sering buka puasa bareng ya Allah. Sholat ketemu bareng di masjid, haji bareng ya. Di grup haji tahun 2018, grup haji tahun 2000. Tapi mereka masuk neraka, misalnya ini. Maka Allah kabulkan permohonan orang teman-temannya ini, orang bertakwa ini, akhriju man araftum. Kata Allah, keluarkanlah orang-orang kalian kenal dari neraka. Subhanallah. Orang-orang yang soleh, di antara manfaat pertemanan, Allah izinkan mereka untuk mengeluarkan teman-teman yang mereka kenal yang masih kecantol di neraka jahanam. Dan itu segera. Artinya teman-teman ini, mereka ini mungkin masuk neraka bakalan lama. Tapi begitu mereka selamat dari sirat dan masuk surga, mereka langsung berbicara masalah itu. Ingin segera teman-temannya juga masuk surga bersama mereka. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara hal-hal yang menunjukkan tentang pentingnya pertemanan. Perlu kita ingatkan, namanya pertemanan ada dua. Pertama adalah pertemanan karena duniawi, ini boleh-boleh saja, tidak ada larangan, hukum asalnya mubah. Saya berteman dengan dia gara-gara sama-sama suka main sepeda, saya berteman gara-gara suka main bola, duniawi. Saya berteman dengan dia sama-sama kita sama-sama satu suku, sama-sama satu suku Jawa atau sama-sama suku Bugis, boleh. Saya berteman dengan dia karena kita sama-sama tinggal di Ceger, misalnya Jakarta Timur, ya. Saya teman dia karena sama-sama kuliah di UGM. Saya berteman dengan dia sama-sama dari Papua misalnya. Boleh, itu duniawi. Dan itu sudah ada sejak zaman dahulu, ya. Tetapi Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di Madinah, Nabi membawa sesuatu yang baru, yang tidak pernah didengar oleh penduduk kota Madinah sebelumnya, yaitu pertemanan karena Allah. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun saling mencintai karena duniawi, karena perdagangan, ya. Dari dulu sudah ada, ya. Abdurrahman bin Auf dulu temannya Umayyah bin Khalaf, sebagaimana pernah kita jelaskan dalam sirah, ya. Teman karena sama-sama saudagar, berteman, satu level, ya. Ya, tapi Nabi mengajarkan sesuatu yang baru, yaitu pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika tiba di Madinah, Rasulullah SAW mengadakan nizam ta'akhi atau nizam al-mu'akhad, yaitu persaudaraan di antara kaum muslimin. Sebagian Rasul tunjuk, wahai kaum muhajiri, dari kaum muhajirin jadilah kau saudara bagi ansari. Ya, terus dipasang, Nabi pasang kamu sama ini sama ini sama ini, saling perhatian. Sebagaimana kisah yang masyhur tentang pertemanan Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhuma. Baik. Ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita masuk dalam adab-adab pertemanan yang paling penting, sehingga pertemanan kita benar-benar pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada konsekuensinya, ada adab-adabnya yang harus kita perhatikan agar pertemanan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, misalnya di antaranya kalau bertemu, ya, hendaknya mengucapkan salam, dan kalau berpisah juga mengucapkan salam. Kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah, "Idza intaha ahadukum ilal majlis falyusallim." Jika salah seorang dari kalian datang di majelis, dia datang majelis, falyusallim, ketemu dengan kawan-kawan, maka ucapkan salam. Fa idza arada an yaqum, jika hendak pergi, falyusallim, ya, maka ucapkan salam juga, ya. Ini di antara adab, ya. Dalam pertemuan ketemu kita ucapkan salam, assalamualaikum, mau pisah juga, assalamualaikum. Kita
berpisah ya. Bertemu dengan salam, kita berpisah dengan salam. Kemudian di antara adab dalam pertemanan yaitu tidak mengumbar aib teman ya. Ketika kita berteman dengan kawan kita dengan persahabatan yang spesifik yang lebih khusus, tentu kita akan tahu borok-borok teman kita. Itu sudah jelas, dia pun akan tahu borok-borok kita. Dia lebih tahu kebaikan kita dan dia juga lebih tahu kekurangan kita. Sebagaimana kita lebih tahu kebaikan dia dan kita juga lebih tahu tentang kekurangan dia. Karena kita dekat, kita ngobrol, terkadang ada rahasia yang diceritakan, terkadang nampak ketika kita main ke rumahnya, kita ada suatu hal, tatkala kita telepon kita dengar sesuatu. Maka di antara ada pertemanan kita tutup aibnya. Tidak boleh kita umbar. Ya, tidak boleh kita umbar. Dan saya ingatkan kepada para ibu-ibu, hati-hati, jangan sampai sebagian ibu-ibu yang hobinya mengumbar aib saudaranya. Kata orang mulutnya ember ya. Jadi ngobrol cerita aib orang. Kalau ada teman seperti ini jauhi, jangan berteman dengan wanita seperti ini. Kalau kita terbiasa mendengar gibah, kita juga suka gibah ya. Bahagia orang kalau tidak dengar gibah, benar. Orang tuh hati tenteram, tidak dengar gibah, tidak tahu keburukan orang lain. Kita tidak tahu keburukan orang, kita tidak seuzon sama dia. Hati lebih tenteram. Tapi kalau dengar orang itu kayak gini. Sebagian orang ada berpenyakit, hobi kalau tahu aib orang. Oh itu saya tahu dia, wah saya tahu gini. Masya Allah, Umi hebat ya, tahu kesalahan sama orang. Saya tahu, oh si fulan saya gitu, oh suaminya begini saya tahu. Dia bangga tahu keburukan orang. Enggak benar teman seperti kita. Kita kalau berteman kita pasti tahu keburukan kawan kita, maka kita tutupi. Jangan kita bongkar ya. Itu adalah konsekuensi dari pertemanan. Kemudian di antara juga kita jaga rahasianya. Kalau dia sampaikan rahasia, ya kita jangan kita sampaikan ke orang. Apalagi dia berkata tolong rahasiakan. Ya sudah. Kita catat baik-baik, itu jangan ceritakan. Makanya pepatah mengatakan qulubul abrar kuburul asrar. Qulubul abrar kubur al-asrar. Hatinya orang-orang yang baik itu adalah kuburan bagi rahasia. Artinya orang yang amanah, orang yang baik kalau diceritakan rahasia sudah terkubur rahasia dalam hati, dia tidak akan cerita sama orang lain. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Banyak orang cerita rahasia, begitu ada pertikaian sedikit dia bongkar rahasianya semuanya. Pertemanan jadi permusuhan yang luar biasa. Berarti pertemanan Islam bukan karena Allah, tidak mengenal adab. Dan betapa banyak terjadi di kalangan ibu-ibu seperti itu. Tadi teman dekat, setiap hari ketemu, satu majelis taklim, tahu-tahu bertengkar. Kalau bertengkar parah, bongkar-bongkaran aib. Ya. Kalau bapak-bapak sih mungkin juga, tapi ibu-ibu lebih banyak ya. Oleh karenanya waspada. Ya, kita menjaga, latih diri kita menjaga rahasia. Memang itu berat ya. Setan datang menggelitiki, kita disuruh ngomong, apalagi kita jengkel sama dia, kita mau ngomong, jangan ya akhi. Jangan ya akhi. Kita nggak usah teman, orang lain aja aibnya kita harus tutup, apalagi teman kita. Orang lain aja kita tahu aibnya, kita nggak usah cerita, kecuali ada maslahat besar dalam dakwah, dalam agama ya harus kita ceritakan, misalnya. Tapi kalau nggak ada, ngapain kita cerita? Orang lain aja kita nggak usah cerita, apalagi teman sendiri. Ya, apalagi teman sendiri. Ya. Jangankan dia minta dirahasiakan, bahkan dalam hadis dia tidak minta dirahasiakan saja kalau kita tahu itu pembicaraan yang sejogjanya untuk disembunyikan, maka jangan kita ceritakan. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsa ar-rajulu al-haditha, tsumma iltafata anhu fa hiya amanah." Jika seorang berbicara dengan temannya dan berdua ngomong, kemudian dia pergi, maka itu amanah. Enggak boleh kita bilang sama orang, saya kemarin ngobrol sama dia ngomong begini. Enggak boleh. Meskipun dia enggak bilang, rahasiakan. Nabi mengatakan itu amanah secara otomatis. Kita pandai menilai ini pembicaraan ngobrol atau pembicaraan spesial. Apalagi sebelum dia ngomong, lihat kanan, lihat kiri, ada orang enggak ya? Enggak ada, baru dia ngomong. Apalagi sampai dia berisyarat seperti itu, ini rahasia. Meskipun dia tidak bilang rahasiakan. Meskipun dia tidak bilang rahasiakan, kamu harus merahasiakan. Nabi yang bilang, fahiya amanah, itu amanah. Apalagi kalau dia bilang rahasiakan. Kalau antum enggak mau bilang, aduh jangan cerita sama saya tidak kuat merahasiakan. Tolong jangan ceritakan sama saya. Jangan ceritakan sama saya. Hati saya tidak kuat. Saya mulutnya ember, saya tidak bisa, jangan cerita sama saya. Tapi ini sudah konsekuensi kalau ada orang, ibu-ibu datang, ibu yang lain kemudian ngobrol tentang pribadinya. Meskipun dia tidak bilang rahasiakan. Meskipun dia tidak bilang, kita tahu ini rahasia pribadi, dia percaya sama kita. Kita kita sudah, maksudnya bersyukur ada orang percaya sama kita. Mau cerita sama kita.
maka kita jaga ini aman. Jangan kita umbar ke orang lain. Apalagi kemudian demikian juga tatkala kita japri, sama ini japri. Enggak usah kita umbar ke orang lain. Ya. Ada yang kurang ajar, japri kemudian di screenshot. Ini musibah ini. Screenshot tersebar ke penjuru dunia. Masya Allah, ini nggak boleh seperti ini. Nggak boleh. Akhirnya jadi senjata untuk lawan politik dan macam-macam. Waliyadzubillah. Ya. Taib, makanya dahulu ada seorang ulama yang bernama Ibnul Marbazan pernah menulis namanya Abu Bakar Muhammad bin Khalaf bin Al-Marzaban ya. Yang wafat tahun 309 Hijriah, dia pernah nulis buku judulnya Tafdhilul Kilab ala Katsirin Mimman Labisa Thiyab. Lebih utama anjing-anjing daripada sebagian orang yang pakai jubah. Dia ingin menjelaskan bahwasanya ada sebagian orang pakai jubah, penampilannya Islami tapi enggak amanah, kacau. Sementara sebagian anjing pemburu, anjing penjaga, amanah. Lebih amanah daripada yang pakai jubah tadi. Tampilannya jubah tapi ternyata mulutnya kotor, ternyata berkhianat di belakang. Dia tulis buku ini mungkin ada pengalaman pribadi atau apa, maka dia tulis buku Tafdhilul Kilab ala Katsirin Mimman Labisa Thiyab. Akhlak anjing lebih baik daripada akhlak sebagian orang yang tidak tahu jaga amanah. Bongkar rahasia, cerita kesana kemari, dan itu terjadi. Kita pengalaman bikin grup anggota mungkin tidak banyak, 20 orang, jangan ada yang keluar ya cerita ini. Atau keluar. Itu sering terjadi seperti itu. Ya, itu sudah janji nggak boleh keluar. Pembicaraan ini keluar, di screenshot, subhanallah. Musibah. Ini teman apa kayak gini? Apalagi ngaku di atas sunnah seperti ini. Ada-ada aja ya. Kemudian di antara adab dalam pertemanan, ini juga penting. Tidak perlu tahu privasi teman kita. Teman kita ini, kita ada pertemanan secukupnya yang dia sampaikan kepada kita. Enggak perlu tahu privasi dia. Tidak perlu tahu privasi dia. Kalau dia tidak cerita, kita enggak usah nanya-nanya. Ada orang kepo pengin tahu, nanya terus. Ya akhi, bukan urusanmu. Kalau teman kita buka HP, jangan kita tengok begini. Enggak boleh, kita balik, enggak sengaja. Jangan kita pengin tahu. Kalau dia lagi telepon angkat suara, kita nggak tanya siapa yang telepon. Enggak usah, itu bukan. Kalau dia mau bicara, dia akan ngomong sama kita. Dia akan ngomong. Kalau dia tidak ngomong, ente nggak usah nanya-nanya. Ibu-ibu, ya. Jangan tanya sama teman kenal baru, suamimu kerja di mana? Rumahnya ada berapa? Kamu istri keberapa? Ngapain nanya gitu? Kalau dia mau kasih tahu, dia kasih tahu. Kalau enggak, sudah nggak usah tanya-tanya. Dia kepo sebagian ibu-ibu, pengin tahu. Bapak pasti ada juga, cuma nggak sebanyak ibu-ibu. Karenanya sebagian bapak-bapak terpengaruh dengan sifat ibu-ibu, suka nanya-nanya, pengin kepo, pengin tahu ya. Anda detektif apa intel ya? Jadi kita nggak perlu tahu urusan orang, nggak perlu. Tapi kalau dia pengin kita ikut privasinya, dia akan kabarkan. Maka tidak benar pertemanan harus melazimkan kita tahu semua urusan kawan kita, enggak. Dan kita tidak perlu tahu, Makanya saya ingatkan di antara adab itu tidak perlu tahu segala urusan sahabat kita, ya, sahabat kita. Kalau dia mau kasih tahu, dia akan cerita. Ya. Kalau enggak usah. Ya, kalau dia lagi bersafar, saya lagi safar, masya Allah, semoga dimudahkan oleh Allah. Enggak usah tanya kemana emang. Jadi lagi mana? Lagi safar ke Bali. Emang ke Bali kemana? Wah, kan tahu terus saya lagi ke hotel ini. Itu hotel kan, kita mulai komentar itu hotel ada gini-gini. Iya enggak? Ini kenapa kita mau cari tahu? Ya. Dan saya sekarang kalau kita punya teman seperti itu, tinggalkan. Kalau enggak, kita nasihati, ente enggak perlu tahu urusan saya. Itu urusan saya, privasi saya. Kalau enggak, tinggalkan bertahap, pelan-pelan. Ini teman bahaya seperti ini. Mau kepo, mau tahu segala urusan kita. Kita banyak privasi kita. Banyak amal ibadah kita yang mau kita sembunyikan, enggak mau kita ceritakan. Dia mau tahu aja. Ya. Ini jadi buyar kita punya teman seperti ini. Keikhlasan kita hancur gara-gara dia pengen tahu kamu sudah bersedekah apa, kamu sudah amal apa. Ya, ente bukan urusan ente. Kita berteman ada. Pertemanan ada batasan-batasannya. Privasi tidak perlu kita tahu. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk dari keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Kemudian di antara ada pertemanan adalah tafakkud, yaitu ngecek kondisi teman yang kita harus peka
Teman kita sudah lama nggak ketemu, ada apa nggak pernah muncul. Teman kita datang wajahnya sedih, ini pasti ada masalah. Dia berusaha senyum, tapi kita tahu di balik raut senyumnya ada sesuatu. Kita teman peka, ya akhi mohon maaf, ada yang bisa saya bantu. Kita tawarkan bantuan sehingga kita menjaga kehormatannya. Jangan sampai dia minta bantuan. Selama kita mampu ya, kalau kita mampu kita bilang, ya akhi saya kelihatannya untuk sedih, ada sesuatu kah? Jangan tanya ente ada masalah keluarga, nggak usah bilang ada sesuatu kah yang bisa saya, mungkin bisa saya dengar atau bisa saya bantu. Kita tawarkan. Nabi dahulu SAW kalau habis sholat subuh, Nabi lihat ada siapa yang tidak hadir sholat subuh. Nabi cek, tafakkud namanya, ngecek mana si fulan ya. Kita kalau punya teman sudah tidak lama ketemu, tidak ketemu di masjid, ya tidak lama WA-WAan, ini ada apa sesuatu, mungkin kita jawab, mungkin kita telepon, ngecek ya, ngecek kondisinya ya. Jangan sudah meninggal, kita nggak tahu. Baik, ini diantara adab-adab dalam pertemanan. Kemudian kalau kita bicara lagi, kita mungkin pertemanan secara khusus dengan teman-teman dekat. Bagaimana kalau kita bermajelis secara umum, ya, ketika kita bermajelis sama kaum muslimin, tadi mungkin teman dekat. Bagaimana adab bermajelis dalam persahabatan secara umum? Di antaranya ini adab-adab lebih umum lagi. Di antaranya Rasulullah mengajarkan kalau sebagaimana saya sampaikan, kalau kita bertiga maka tidak boleh dua orang saling bisik-bisikan. Ya. Kata Nabi SAW, "Idza kuntum salasatan fala yatanaja ithnani dunal akhar, hatta takhtalitu bin nas min ajli an yuhzinahu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kalian tiga orang, maka janganlah dua orang berbisik-bisikan, yang satu tidak diajak. Sampai kalian campur dengan manusia. Kalau sudah ketemu, sudah berjalan bertiga, jangan dua orang ngobrol sendiri, satu enggak diajak. Tapi kalau sudah sampai di halte, ketemu dengan banyak orang, bebas, enggak apa-apa. Tapi kalau lagi bertigaan, jangan satu orang kita tidak ajak bicara. Ini adab tidak akan antum dapatkan di agama manapun. Adab yang agung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dua orang ngobrol, yang satu nggak diajak. Kenapa? Setan akan mendikte dia. Kau tidak diajak ngobrol nih karena kau direndahkan, karena kau lagi digibahi. Termasuk kata para ulama, kalau tiga orang, misalnya dua orang suku tertentu, yang ini sukunya beda, kemudian mereka bicara pakai bahasa suku, bahasa planet. Yang satu tidak tahu, ini juga sama. Dia juga sedih. Kita jangan menyedihkan saudara kita. Kita ingin membahagiakan saudara kita. Semua hal yang bisa bikin saudara kita sedih, semua hal yang bisa bikin saudara kita suudzon sama kita, kita tutup. Jangan kita kasih celah saudara kita suudzon. Kalau lihat saudara kita mulai suudzon, kita kasih tahu. Saya kayaknya kemarin, mohon maaf, saya kemarin begini-begini, saya khawatir aja antum salah sangka. Oh, saya nggak salah sangka, enggak apa-apa meskipun ini tidak salah sangka. Kita kasih tahu. Jangan sampai suudzon, karena setan datang mendikte agar membuat kita tercerai-berai. Ya, sebenarnya dalam ketika Nabi SAW di malam hari, Rasulullah SAW didatangi lagi iktikaf, didatangi oleh Sofia bintu Huyai, istri Nabi SAW. Kemudian karena gelap, Nabi keluar ngantar Sofia ke rumahnya. Tidak terlalu jauh dari masjid, tapi Nabi ngantar. Nabi tidak biarkan dia jalan sendiri. Sudah malam. Ketika Nabi sedang berjalan sama istrinya, tiba-tiba ada dua orang laki jalan dengan cepat, tidak seperti biasanya. Jalan cepat. Rasulullah berkata, "Aral istrikuma, innaha Sofia." Pelan-pelan aja, ini istriku kok. Seakan-akan Nabi bilang, jangan kalian curiga, ini bukan wanita sembarangan, ini istriku. Kalian jangan-jangan lihat saya jalan malam-malam dengan cewek, dengan perempuan, kalian menyangka yang sesuatu yang tidak, ini istriku. Kata mereka, subhanallah ya Rasulullah, kami tidak menuduh macam-macam. Kata Rasulullah, iya benar, tapi saya takut syaitan melemparkan sesuatu dalam hati kalian. Inna syaitana yajri min bani Adam majra dam. Sungguhnya syaitan mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Syaitan mendikte. Seperti ini kita lagi tiga orang, dua orang ngobrol, satu tidak diajak ngobrol, dia akan suudzon. Jangan kita bilang, itu kenapa suudzon sih? Kita yang salah, kita yang beradab. Jangan buka celah untuk suudzon. Apa salahnya kita ngomong bahasa Indonesia? Jangan pakai bahasa. Ya, sehingga dia tidak suudzon. Ya. Kemudian di antara adab dalam pertemanan, yaitu secara umum, yaitu jangan lupa kalau ketemu kawan senyum, jangan cemberut ya. Ketemu siapa saja kaum muslimin, para akhwat ya.
ketemu dengan wajah senyum dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu pada mereka, jangan bicara sombong. Setiap ketemu sayalah, cerita tentang kelebihannya ngapain? Kita itu berusaha tawadhu di hadapan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrabukum akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqa. Ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Yaitu orang-orang yang membentangkan tangannya, mudah bergaul dan mudah juga untuk diajak bergaul, tidak sombong, tidak angkuh. Nabi SAW bersabda, "Hurrima 'alan nari kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas." Hadis riwayat Ahmad. Dengan hadis yang sahih dari Al-Albani rahimahullah taala, bahwasanya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mudah, lembut, dekat dengan orang. Orang seperti ini, orang senang duduk dekat dengan dia. Orang tentram ngobrol sama dia. Kalau dia tidak ada orang merindukan kedatangan, mana si fulan? Kalau dia datang orang senang ngobrol sama dia, karena dia tidak sombong. Orang sombong tuh orang nggak suka ngobrol sama dia. Jadi tawadhu, ngobrol, kemudian dekat dengan orang, murah senyum. Ini haram bagi dia masuk neraka. Haram bagi dia masuk neraka orang seperti ini. Bukan sebaliknya, kalau orang dia datang orang menjauh darinya. Ya. Kenapa dia datang? Kalau ada dia orang semua gelisah. Kenapa? Sombong, angkuh, kalau bicara tinggi, aduh ini. Orang nggak suka. Tabiat manusia nggak suka seperti model manusia seperti ini, sombong, angkuh, bicaranya tinggi melulu, mengangkat-angkat dirinya melulu. Ya. Sehingga orang benci dengan dia. Kemudian di antara adab yaitu husnudzon kepada saudara. Ya. Jauhi suudzon. Iyyakum wadh-dhon fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhilah kalian bersikap berburuk sangka, sehingga karena itu adalah seburuk-buruk sedusta-dusta pembicaraan. Dan ini bahaya ya. Betapa sering kita dapati kasus semua dibangun di atas suudzon, berburuk sangka. Menyimpulkan sesuatu yang itu didikte oleh syaitan. Syaitan memang ingin mencerai-beraikan kita. Syaitan ingin mengadu domba di antara kita. Siapa bilang syaitan tidak bisa mendikte kita? Bisa. Kita melihat sesuatu, rangkaian A, B, C, syaitan rangkai. Itu maksudnya begini loh. Itu sering salahnya. Cek saja, sering salah. Kita sering suudzon, sering salah. Suudzon sama istri ternyata salah. Suudzon sama kawan ternyata salah. Suudzon sama tetangga ternyata salah. Dan kita tidak cross-check, akhirnya terbentuk penilaian kita yang buruk kepada teman kita. Akhirnya kita merubah sikap. Padahal kalau kita cross-check tidak demikian. Hati-hati. Ya, Nabi mengatakan, fa inna dhanna akdzabul hadits. Sungguhnya persangkaan itu adalah pembicaraan yang paling dusta. Lebih dusta daripada kedustaan yang nyata. Kenapa? Kalau orang dusta, dia tahu dusta. Tapi kalau dia berprasangka buruk, dia menyangka itu kebenaran, padahal itu kedustaan. Maka bahayanya suudzon lebih parah daripada dusta yang asli. Karena kalau orang dusta, dia tahu dia sedang salah. Dia tahu dia sedang dusta. Tetapi kalau dia suudzon, dia menyangka dia benar, padahal itu salah. Ya, padahal itu salah. Makanya Umar bin Khattab diriwayatkan berkata, "La tadhunnanna bi kalimatin kharajat min muslim min akhika su'an wa anta tajidu laha min al-khairi mahmala." Jangan kau berprasangka perkataan seorang mukmin kau bawa kepada persangkaan buruk sementara kau masih bisa tafsirkan dengan tafsir yang baik. Selama perkataan dia masih bisa tafsirkan dengan tafsir yang baik, jangan kau bawa kepada tafsiran yang buruk. Jangan kau bawa kepada tafsiran yang buruk. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini hal-hal yang harus dijauhi dalam pertemanan karena ini bisa merusak pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, terlalu banyak punya teman. Dekat semuanya lagi. Kita teman banyak oke, tapi kalau kita dekat semuanya susah ya. Kita tidak bisa menjalani kewajiban kita sebagai teman yang baik ya. Maka jangan terlalu banyak grup. Kita teman secukupnya, yang lainnya teman secara umum. Adapun punya teman banyak sehingga banyak kunjungan, banyak pertemuan, kita tidak bisa fokus dalam privasi kita. Tidak fokus mengurusi suami, tidak fokus mengurusi istri, tidak fokus mengurusi anak-anak, mungkin pekerjaan juga tidak fokus. Kenapa? Terlalu banyak teman. Sedikit-sedikit telepon, nanti kalau nggak ditelepon
Gimana nggak enak pekeu ini tidak benar. Terlalu banyak pertemanan juga tidak benar. Ya. Bapak bilang sama istri-istri jangan terlalu banyak pertemanan. Cukupnya aja. Kita tidak diwajibkan untuk mengenal semua orang, untuk dekat kepada semua. Kita kenal oke, tapi tidak diwajibkan kita dekat kepada semua orang. Enggak. Kalaupun rumah kita terbuka, siapa yang mau datang silakan kita layani. Setelah itu masing-masing balik ke kesibukannya masing-masing. Kemudian di antara hal yang bisa merusak pertemanan, terlalu banyak kunjungan. Ada satu hadis yang diperselisihkan tentang kesahihannya. Nabi bersabda, "Zur ghibban tazdad hubban." Kunjungilah sesekali maka akan menambah lebih mencintai. Kita bukan teman, bukan yang tiap hari kita ketemu. Ketemu dia bosan, ketemu tiap hari lihat itu mukanya itu lagi. Obrolan apa sih? Tiap hari ketemu dia obrolannya itu melulu. Akhirnya jadi pudar, jadi hambar pertemanan tersebut. Jadi hambar. Maka kita bertemu ada keperluan. Kecuali kalau memang pertemuan tersebut mengkonsekuensikan untuk terus bertemu. Seperti Nabi dan Abu Bakar tiap hari ketemu karena ada urusan dakwah. Tapi kalau sekedar pertemanan saja, tidak harus. Karena kalau kita tiap hari ketemu, pasti kita akan menumbalkan hak-hak orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Kita tiap hari ketemu dengan teman, ngobrol jagongan, tiap asar ngobrol sama dia, minum kopi, ngobrol. Hak istri pasti terbuang. Hak anak pasti terbengkalai. Ya. Maka bukan berarti pertemanan harus ketemu tiap hari. Bukan berarti pertemanan harus ngobrol tiap hari. Enggak. Karena kita ngobrol tiap hari, enggak ada urusan akhirat, bisa jadi syahwat. Dan itu tidak benar. Ya. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW tentang dua orang yang Allah naungi pada hari kiamat, kata Nabi, "Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi." Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Sebagian ulama menafsirkan berpisah karena Allah. Yaitu mereka harus berpisah, tidak terus berdua-duaan karena masing-masing punya privasi yang harus mereka tunaikan. Harus mereka tunaikan. Ada privasi yang harus mereka tunaikan. Ya, ini harus ngurus keluarga, ini harus beribadah, ini harus sholat malam. Kalau ketemu sama teman ngobrol sampai malam, terus tidak sholat malam, ketiduran. Tiap hari lagi, maka pertemanan tidak harus tidak harus melazimkan selalu bersama melulu. Ya. Sebagian ibu jangan sampai demikian, ibu teman sama ibu yang lain ketemu melulu. Ini pertemanan nggak benar seperti ini. Ini hawa nafsu. Pertemanan seperti ini hawa nafsu. Ya, tidak benar, bukan karena Allah, karena melanggar adab-adab pertemanan. Ketemu dengan temannya melulu ketemu, akhirnya suami terbengkalai. Suami minta dilayani, dia malah layani temannya. Ngobrol mulu, suaminya pingin dimanja, dia malah manjain temannya. Ini nggak benar seperti itu. Ya. Kemudian hati-hati yang ketiga, berteman dengan teman yang mengingatkan masa lalu yang buruk. Waspada. Ini kadang-kadang reuni-reuni ini bahaya. Ya, akhi, kita manusia. Kalau kita ketemu teman-teman yang dulu SMP, SMA, yang dulu kita nakal-nakal, mereka reuni, apalagi ketemu pacar lama, ketemu kekasih lama yang belum kelar cintanya, cinta kelar bersemi kembali, ya. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Cinta lama belum kelar, cinta lama bubarkan keluarga, dan banyak akhirnya perselingkuhan gara-gara reuni yang tidak benar. Reuni secukupnya. Reuni ketemu sini gitu. Hindari teman-teman yang bisa mengingatkan kita kembali kepada masa lalu yang buruk. Hati-hati. Saya sudah sering kali cerita waktu saya ke Australia di Melbourne, kebetulan ada seorang orang Indonesia yang dia bilang, "Ustaz, saya ini Ramadan saya dipanggil sama teman-teman saya, tapi mereka tukang mabuk, Ustaz, mau buka bersama. Tapi saya takut, Ustaz, kalau saya buka bersama habis itu saya minum bir lagi." Saya bilang, "Jangan. Iya, Ustaz, karena pernah saya buka bersama sama mereka, habis kita buka bersama kita minum bir rame-rame." Saya bilang, "Kamu jangan datang. Ini teman yang enggak benar seperti ini. Teman yang membuat seorang kembali kepada masa lalunya yang buruk." Hati-hati. Orang bisa rusak dengan teman masa lalunya, ya. Hati-hati. Kemudian di antara hal yang bisa merusak pertemanan, monopoli sahabat. Monopoli sahabat. Ya, kita punya teman ini mungkin dicintai oleh banyak orang. Dia mungkin akhlaknya bagus, murah senyum. Jangan kamu teman saya aja, yang lain enggak boleh. Sehingga kalau teman kita jalan sama orang, "Kamu kemarin kok ngajak saya?" Marah-marah. Ya, dia terserah dia lah, dia berteman dengan siapa. Ya, kalau kita baik, dia kan dekat dengan kita. Dan kita tidak usah monopoli teman. Ya, dia berteman dengan siapa kita. Kamu nggak boleh main sama ini. Kenapa kita batasi? Harus dia jadi teman kita saja. Enggak. Ini sekarang terjadi di antara ibu-ibu. Silakan berteman, ketemu siapa saja, ya, seperti itu. Kemudian di antara hal yang bisa merusak pertemanan adalah menceritakan segala rahasia. Ingat, kita ini kadang terlalu percaya sama orang, kita ceritakan rahasia semuanya. Belum tentu dia jadi teman kita selamanya. Baru kenal sebulan, 2 bulan, kita curahkan semua masalah kita sama dia. Ya, jangan.
Karena kita bisa mengungkap aib istri, aib suami, aib orang tua kita, nggak usah. Nggak perlu kita cerita rahasia kita. Nggak perlu. Kalau ada seorang teman yang berusaha mengetahui rahasia kita, tinggalin. Nggak, ini teman nggak benar. Ini jangan-jangan detektif, bukan teman. Kemudian antara hal yang merusak pertemanan, tidak memberi uzur kepada teman yang salah. Ya akhi, teman kita bukan malaikat, dia mungkin punya salah. Mungkin ada omongan yang menyinggung. Mungkin ketika lagi kita butuh dia, ternyata dia tidak siap untuk menolong kita. Banyak hal yang membuat dia membuat kita kecewa. Ya, tapi kita ingat bahwasanya tidak ada teman yang sempurna. Ya. Kata seorang penyair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau ingin teman tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya. Apakah ada kayu gaharu mengeluarkan bau wangi tanpa ada asap? Pasti ada asapnya. Kita sabar. Ya ikhwan, kita dalam pergaulan, ini kaidah secara umum. Jangan kita suruh orang harus ikut kemauan kita. Kita yang berusaha takayyuh, berusaha untuk adaptasi. Ya, tetangga, kita punya tetangga ini belum tentu tetangga seperti itu yang kita harapkan. Ya sudah. Bukan berarti kalau tetangga tidak sesuai harapan kita kecewa, kita kemudian memutuskan hubungan. Kita berteman dengan teman, kita harap dia ingin baik. Tapi kalau tidak sesuai dengan harapan kita, ya sudah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak harus seperti sesuai dengan harapan kita. Kita berteman biasa aja. Ya. Sebagian orang, kenapa mereka begini, ya sudah, Anda tidak bisa maksain orang ikut kemauan Anda. Anda yang berusaha bagaimana bisa menyikapi orang-orang seperti itu. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, orang yang bergaul dengan manusia wa yasbiru ala adahum, dan sabar dengan gangguan mereka lebih baik daripada orang yang tidak menyendiri, tidak bergaul dengan yang lainnya. Ya. Sabar dengan kondisi teman-teman itu pahalanya tersendiri. Kemudian yang terakhir di antara hal yang merusak pertemanan adalah ketika teman kita bersalah tidak kita nasihati. Saya katakan kepada ikhwan dan akhwat, kalau Anda punya teman dan dia salah, wajib bagi Anda nasihati. Kalau memang Anda merasa berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pekewu. Ini jadi masalah pekewu, enggak enak nanti begini, nanti dia marah. Ya itu Anda berarti pengkhianat, bukan teman. Membiarkan teman terjerumus dalam kesalahan. Kalau Anda benar berteman karena Allah, nasihati dong. Nasihati, nggak usah ngomong, datang berdua aja makan ngobrol saya kemarin dengan bahasa yang baik. Masya Allah saya terus terang saya bahagia bisa berteman dengan engkau. Saya lihat kau teman, Masya Allah. Tapi ada suatu hal yang mengurangi kesempurnaanmu. Seandainya kau tambah, ini menurut pandangan saya. Ya artinya kita ngomong dengan kata-kata yang lembut, menunjukkan kita menghargai dia, baru sampaikan. Adapun teman kita salah, kita biarkan saja, tidak kita tegur, kita tahu kesalahannya. Maka ini adalah kita pengkhianat, bukan teman yang benar. Mungkin sampai di sini saja kajian kita. Kepada jamaah Samara sekalian, insyaallah kita ketemu bulan depan di materi yang lain. Saya mengundurkan diri, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.